Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kali ini dengan tema penyesalan sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, kita mungkin sudah sering mendengar kisah mengenai sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga dan disebut sebagai ahli jannah. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada hal yang perlu kita cermati pada saat sakaratul maut sahabat Sya'ban. Dia menyampaikan 3 hal penyesalan yang telah diperbuatnya. Suatu kisah, Sya'ban radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Nabi yang kisahnya memang jarang terdengar, tapi terkenal oleh seluruh penduduk langit. Ia memiliki kebiasaan yang sangat unik dibandingkan dengan para sahabat pada umumnya. Saat berada di masjid untuk iktikaf dan melaksanakan sholat, Sya'ban selalu mengambil posisi di pojok masjid, dikarenakan ia tidak mau mengganggu bahkan menghalangi jamaah lainnya. Pada saat sholat subuh hendak berlangsung, Nabi Muhammad SAW yang selalu memahami dan mengenal para sahabatnya merasa ada kejanggalan. Beliau tidak melihat seorang sahabatnya yang bernama Sya'ban. Maka Rasulullah pun mengulur sedikit sholat subuhnya sembari menunggu. Rasulullah bertanya pada jamaah, "Di manakah Sya'ban?" Hening tidak ada jawaban. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat subuh, khawatir akan hilangnya waktu yang terus berjalan. Selepas sholat, Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada yang mengetahui di mana Sya'ban sekarang, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumahnya Sya'ban?" Kemudian salah satu sahabat mengatakan, "Saya mengetahui di mana letak rumahnya, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian perjalanan Rasulullah menuju rumahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Singkatnya cerita, setelah sampai di rumah Sya'ban, Nabi mengucapkan salam. Maka keluarlah istri Sya'ban dan mempersilahkan Rasulullah. "Apa benar ini rumah Sya'ban?" tanya Nabi. "Benar wahai baginda Rasul, saya adalah istrinya," jawab istri Sya'ban. "Bolehkah aku menemui Sya'ban? Saat subuh hendak sholat tadi, aku tidak melihatnya di barisan saf di pojok." Jelas Nabi. Dengan meneteskan air mata,
Istri Sya'ban menjawab, ia telah meninggal dunia tadi pagi, wahai Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sahut Nabi dan para sahabatnya. Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang mengganjal saat suami saya meninggal. Ia berteriak 3 kali dan setiap teriakan dibarengi dengan kalimat, ucap istri Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, apa saja kalimatnya? Pada setiap teriakan, ia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Itulah penjelasan istri Sya'ban. Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam surat Al-Qaf, ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup atau yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban berada pada kondisi sakaratul maut, Allah singkapkan dan Allah perlihatkan semua apa yang telah diperbuat, yang tidak dapat orang lain melihatnya selain Sya'ban sendiri, ucap Rasulullah. Saat sakaratul maut itulah Allah memperlihatkan padanya juga surga yang telah ia janjikan untuknya. Di situ Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak jauh? Timbul penyesalan pada Sya'ban. Kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid? Sehingga ganjaran dari jauhnya jarak rumah Sya'ban dan masjid lebih besar lagi. Hadirin rahimakumullah, saat membuka pintu surga, Allah perlihatkan ganjaran untuk Sya'ban dari apa yang Sya'ban berikan bajunya kepada orang yang kedinginan saat hendak ke masjid. Sya'ban pun berteriak sambil mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Karena pada saat itu Sya'ban hendak pergi ke masjid, akan tetapi karena cuaca yang dingin, Sya'ban melapisi bajunya dengan baju yang lain. Baju pertama adalah baju terbaiknya, baju kedua sebagai pelapisnya, baju yang agak lusuh. Pada saat perjalanan Sya'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan, maka ia berikanlah baju yang agak lusuh itu kepadanya, sehingga ia pun mengikuti Sya'ban untuk sama-sama sholat berjamaah. Itulah yang membuat Sya'ban menyesal. Kenapa tidak baju yang terbaiknya, tidak baju yang baru yang ia berikan kepada orang yang membutuhkannya itu, agar ganjarannya lebih besar. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, Allah persilahkan Sya'ban melihat lebih dalam indahnya surga yang dijanjikan untuk Sya'ban. Maka semakin menjadilah teriakan Sya'ban. Ia teringat saat di mana ia membeli roti yang utuh untuk ia santap sarapan pagi. Akan tetapi di tengah perjalanan hendak pulang, ia melihat orang yang kelaparan. Akhirnya Sya'ban berikan separuh untuknya dan separuh lagi untuk orang yang kelaparan itu. Dalam teriakannya itu, Sya'ban mengucapkan, aduh, kenapa tidak semua? Karena ia tahu bahwa ganjaran dari apa yang ia berikan jauh lebih besar. Hadirin rahimakumullah. Dari sini kita dapat melihat bahwa apa yang Sya'ban sesalkan bukan karena perbuatannya, akan tetapi karena merasa kurang maksimal dan kurang optimalnya
ia dalam beramal soleh. Padahal kalau kita lihat, Sya'ban telah berbuat yang terbaik dan sudah cukup maksimal dan optimal apa yang telah diberikan. Namun demikianlah seorang sahabat yang bernama Sya'ban masih menyesalkan, bukan karena perbuatannya, tetapi masih merasa kurang maksimal dan kurang terbaik memberikan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, Sya'ban merasa jarak antara rumah dan masjid terlalu dekat menurutnya. Padahal jika dihitung, jarak rumah dengan masjid tempat biasa ia beribadah sekitar 3 jam. Yang mana jika dipadankan dengan keadaan kita yang serba mudah di zaman sekarang, dirasa belum seberapa dibandingkan dengan Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khatwatin yahtuha ahadukum ila sholati yaktabu lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah." Artinya, setiap langkah menuju tempat sholat atau masjid akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mengenai yang kedua, Sya'ban di saat sakaratul maut mengucapkan, aduh kenapa tidak yang baru. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang masanya dengan para sahabat, bahkan Nabi Muhammad sanggupkah memberikan sesuatu barang atau harta benda yang baru dan sangat berharga bagi kita secara spontanitas atau dengan sukarela? Bukankah kita selalu mempertimbangkannya, selalu terbesit dalam benak baiknya yang baru apa yang lama, apa yang akan kita berikan itu. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang kita berikan akan berbuah pahala, bahkan berlipat ganda. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, kemudian penjelasan yang terakhir adalah ucapan Sya'ban. Aduh, mengapa tidak semua? Ia menyesalkan kenapa saat memberikan roti kepada orang yang kelaparan, ia hanya memberikan separuhnya saja. Dalam pikirannya, semisal ia berikan semua, niscaya Allah berikan ganjaran yang lebih besar lagi, meskipun telah Allah berikan dan terjamin surga baginya. Hadirin sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Sya'ban di dalam berbuat baik kepada orang lain, untuk selalu mencari yang lebih baik dan terus lebih baik lagi. Demikian, wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.